Aku akan membawamu menemui ibumu sekarang. Anak-anak yang diculik berhasil diselamatkan. Target telah dieliminasi. Lanjutkan eliminasi. Maliuye Yanjingki. Namaku adalah Baike. Bertahun-tahun lalu, seluruh keluargaku dilukai oleh Black Dragon Society. Untungnya, aku diselamatkan oleh Avenger. Sekarang aku menyamar sebagai bisu. Itsin menyusup ke hiburan. Aku ingin membalas dendam. Jiwa-jiwa tak terhitung yang dianiaya oleh Black Dragon Society. Beri itu padaku. Mengapa kau begitu terlambat? Di mana orang-orang itu? Mereka semua sudah mati. Tuan Kapak kecil, semua orang di klub telah dibawa ke aula depan. Hanya kotak depan yang belum dicari. Lalu sialan, cepatlah. Pergi. Cari. Cepat. Berbalik. Tuan Muda Yan. Keluar. Nafgan, aku tidak tahu. Kau ada di sini. Aku juga mengikuti perintah Tuan Liu untuk mencari orang. Siapa yang kau cari? Kau. Aku tidak tahu. Seorang pembunuh bernama Tiger. Siapa yang mati? Siapa yang menurutmu terlihat seperti pembunuh di sini? Serahkan saja wanita itu padaku. Kau berani menginginkan barang-barangku? Kau bukan orang yang kucari. Bicaralah. Siapa yang mengirimmu? Tuan Muda. Tuan Kapak ditenggelamkan dan dibunuh tadi malam. Barang-barangnya juga dirampok. Buang dia dengan bersih. Buang dia dengan bersih. Dia bisu. Tunggu. Tuan Muda, aku... Tidak ingin mati. Menjauh. Tuan Muda Yan, Tuan Leopard mengundangmu untuk datang. Yan Jingki, kau benar-benar memiliki kasih sayang khusus untuk orang bisu sesuai rumor.
Apa sebenarnya yang terjadi? Tuan Leopard, ayahku meninggal dengan cara yang sangat tragis. Tolong, kau harus menegakkan keadilan. Untuknya, orang itu membunuh lebih dari 100 saudara dari seluruh geng kami. Tuan Leopard, aku sedang tidak ada saat itu. Hanya sebentar ketika aku kembali, ayahku sudah mengapung di kolam. Aku sedang sempat melawan bajingan itu. Dan dia melarikan diri. Tadi malam, aku membawa 200 saudara untuk mencari seluruh kota. Tapi si brengsek kecil ini, tepat di depan mataku, menghilang tanpa jejak. Pasti ada pengkhianat, tidak? Tentu saja ada pengkhianat. Yan Jingki, aku dengar kau ada di Yeshenge tadi malam. Pembunuh itu terakhir terlihat dekat Yeshenge sebelum menghilang. Kau tahu aku ada di Yeshenge tadi malam? Bagaimana mungkin aku membagi diri untuk pergi ke pemandian dan membunuh Bos Fu? Kau tidak perlu pergi sendiri. Kau bisa menyewa pembunuh yang disebut White Pigeon untuk melakukannya. Bukti? Bukti apa yang kau butuhkan? Siapa di sini yang tidak tahu? Untuk apa kau kembali? Lalu katakan padaku, untuk apa aku di sini? Kau di sini untuk... Cukup. Kakeknya adalah pendiri Black Dragon Society. Kakeknya membawaku masuk ke dalam perkumpulan. Dalam hal senioritas, kau harus memanggilnya Tuan Muda. Hah? Ya. Urusan mendesak saat ini adalah mengatur pemakaman Bos Fu dan kemudian menangkap pembunuh White Pigeon itu untuk membawanya ke sini dan membalas dendam untuk Bos Fu. Bos Bao, ada kabar. Pembunuh White Pigeon itu telah menyebarkan kabar di dunia bawah, mengatakan dia akan membunuh 3 kepala ruang dari Black Dragon Society kita. Target berikutnya adalah besok malam. Bos Maliu. Ayah. Selalu berlaku seperti kelinci putih kecil. Menjengkelkan untuk dilihat. Dia seorang bisu. Tidak mudah baginya bekerja di klub malam. Memang tidak mudah. Datang ke sini, bukan kan hanya untuk mendekati pria kaya? Pura-pura murni. Bahkan tidak melihat dirinya sendiri untuk melihat siapa dia. Apakah engkau dengar? Malam ini Six Master telah memesan tempat. Tuan Mudayan akan datang. Tuan Mudayan yang mana? Berapa banyak Tuan Mudayan yang ada di Haicheng? Dulu, Haicheng seluruhnya di bawah nama keluarga mereka. Dia itu. Bisu kecil. Bisu kecil. Yan Jingki, pertunjukan dimulai. Apakah kau tuli dan buta? Cepat dan lap itu bersih untuk Tuan Yan. Ibu Xiaoge, dia bisu. Kasihan sekali. Seorang rendahan sepertimu berani menggoda Tuan Yan? Hari ini adalah bos saya, Tuan Maliu yang berulang tahun ke-50, semua penganggur. Keluarlah. Apa yang kau lihat? Keluar. Orang-orang Tuan Muda di bawah Tuan Maliu telah mengepung Yeshenge dengan ketat hari ini. Apakah kau pikir pembunuh bernama Merpati Putih akan datang hari ini?
Terakhir kali Tuan X meninggal di wilayahnya sendiri. Jika sesuatu yang besar benar-benar terjadi, kita harus menghindar. Apa yang harus datang akan datang. Karena kita tak bisa menghindarinya, lebih baik kita antarkan orang tua itu. Pembunuh itu cukup menarik. Giliranmu, Maliu. Tuan Muda Yan, ada begitu banyak wanita cantik dengan berbagai bentuk dan ukuran, tapi kau tidak tertarik pada siapapun. Tuan Kinam adalah bintang hari ini. Asalkan dia senang, tidak apa-apa. Ini tidak boleh. Nanti Baoye akan menyalahkanku karena tidak merawatmu. Baiklah kalau begitu, biar aku aturkan satu untukmu. Pelayan itu tetaplah di sini. Lihat, ayahku menemukan barang langka, yaitu seorang tunawicara. Si tunawicara kecil. Segera pergi ke sisi Tuan Muda Yan. Konon, tangisan seorang tunawicara berbeda dengan orang normal. Apa bedanya? Ini perlu ditanyakan pada Tuan Muda Yan. Benar? Tuan Muda Yan, bukankah kau suka tunawicara? Lanjutkan. Teriak. Teriak. Oh, teriak. 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 Dia tidak teriak. Itu karena dia belum cukup senang. Tidakkah dia akan teriak jika sudah cukup senang? Hei, bagaimana tunawicara ini teriak saat senang? Aku belum pernah mendengarnya. Teruskan. Hahaha. Bagus. Teriak, teriak. Teriak, teriak. Biarkan aku merasakan perasaan menjadi tunawicara. Bukan aku. Dia telah bekerja untukku selama beberapa tahun. Tidak ada alasan untuk meracuni Tuan Maliu. Dia juga tidak berani. Saudara tahu, aku melihat tunawicara ini baru saja menambahkan sesuatu ke dalam ember es. Bicaralah. Siapa yang mengirimmu untuk membunuh ayahku? Bicaralah. Mau bicara atau tidak, masih pura-pura denganku ya? Karena kau begitu suka menjadi tunawicara, sangat. Aku akan kabulkan keinginanmu. Yan Jingki, kau berani mengarahkan senjata padaku? Lepaskan dia. Mana yang lebih cepat, pisaumu atau senjataku?
Yan Jingqi. Tampaknya Yan Jingqi sudah memiliki hubungan rumit dengan perkumpulan naga hitam. Hidup orang ini untuk saat ini bisa ditunda. Tuan Muda, urusan ini belum selesai hari ini. Gadis bisu itu adalah tersangka pembunuhan Ma Liu. Mungkin kita sebaiknya menghentikan urusan ini. Kamu sudah menyelamatkannya, dan itu sudah lebih dari cukup. Kalau Sida Undajikat Matau membuat keributan, akan sulit menjelaskan kepada Tuan Bao. What? Bird Sandy. Tuan Muda, pergilah mengendarai mobil. Sakit. Mengapa kamu tidak berteriak? Saya takut kamu khawatir. Berteriaklah. 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 Saya baik-baik saja, tidak sakit sama sekali. Siapa yang peduli apakah kamu sakit atau tidak? Saya menyelamatkanmu hanya karena saya tidak ingin mereka menggunakanmu untuk menjebak saya. Saya tidak melakukannya khusus untukmu. Mengapa kamu masih pergi? Bekerja di SNG? Apakah kematian Master X dan Ma Liu ada hubungannya denganmu? Si bisu kecil adalah orang baik. Saya terus ingin mendengar suaramu. Ketika ibu masih hidup, yang paling ingin dia dengar juga suara saya. Ini berisi semua rahasia perkumpulan naga hitam yang sangat penting bagi kami. Tuan Muda, saya mengambil semua berkas. Dari rumah sakit telinga si bisu kecil, telinganya sebenarnya bisa mendengar. Hanya saja adaptornya tidak murah. Ini pasti alasan dia pergi bekerja di SNG. Berapa? 500.000. Kira-kira berapa lama kustomisasinya? Kira-kira sebulan. Saya ingin mendengar suaramu. Tambahkan uang. Percepat. Baik. Dia terperangkap. Tapi mengapa saya tidak senang? Mengapa si bisu kecil tidak di dalam ruangan saat ini? Jika dia melihat saya muncul di luar ruang belajar saat ini, saya pasti akan dicurigai.
si bisu kecil. Si bisu kecil, ada apa denganmu? Mungkin lukanya meradang dan dia demam. Secara singkat, di Haicheng, ayahku bisa menangani apapun dan aku bisa mendapatkan wanita manapun. Li Tianxi, putra satu-satunya wakil presiden Kamar Haicheng. Dari data yang dicuri, kami menduga langkah selanjutnya Yan Jinqi adalah bermitra dengan keluarga Li, mencari cara untuk memisahkan mereka dan membuat mereka saling menyerang. Nona Shen, kau suka? Homakus Tuan Muda Yan, apa yang kau suka? Pestanya? Atau aku? Apa yang kau lakukan? Tuan Muda Yan, siapa wanita itu? Pelayan baru. Pelayan yang cantik menyia-nyiakan masaknya di sini. Pelayan, kemaris. Minum denganku. Tuli? Tidak bisa dengar? Tuan Muda Li, dia hanya bisu. Bisu? Wah, ini pertama kalinya aku melihat orang bisu secantik ini. Kau suka tipe ini? Aku belum pernah mencoba jenis ini. Pelayan, lewatkan malam bersamaku. Dan kau akan mendapat lebih banyak daripada gaji setahun di sini. Berani kau memukulku? Kalau aku tidak memukulmu, bagaimana situasi bisa memanas? Jinqi, pelayanmu tidak sopan. Tidak tahu diri ya? Tangkap dia. Untuk apa kau pura-pura? Kau tahu siapa aku? Ah! Kau bahkan tidak kenal Tuan Muda Li? Kau terlalu bodoh. Dan kau terluka? Biarkan aku lihat seberapa dalam lukanya. Masih berpura-pura polos? Lepaskan pakaiannya. Siapa kau? Tuan Muda Yan, hanya seorang pelayan. Di wilayahku, menyentuh orang-orangku, apa maksudmu? Berapa? Aku membelinya. Benarkah? Sebutkan harganya. 1 miliar? Apa? Wanita bisu ini harganya 1 miliar? Tuan Muda Yan, kau pasti bercanda. Dia bernilai 1 miliar? Kau main-main denganku? Kau tahu siapa ayahku? Siapa ayahmu? Kau! Jika bukan karena Nona Shen mengundangku, aku tidak akan datang ke sini. Tuan Muda Yan, Tuan Muda Li, demi aku, tenanglah.
Dia pendatang baru di Haicheng, sangat ceroboh dan tidak tahu aturan. Hari ini aku akan memberikan Nona Shen rasa hormat yang pantas dia dapatkan. Lain kali dimanapun si tampan ini berada, jangan undang aku. Ayo pergi. Tuan Muda Yan, Tuan Muda Li, sifatnya memang buruk. Ketika aku ada waktu buat aku akan menengahi untuk kalian, bukankah kalian masih ingin menggunakan persatuan cerai? Tuan Muda Li, apa engkau baik-baik saja? Kau tahu siapa aku? Kau berani memukulku? Kau mati. Agu, Li Tianxi bagaimanapun adalah anak satu-satunya dari keluarga Li. Ini terlalu kejam. Ini bukan aku yang lakukan. Ketika aku tiba dengan orang-orang, dia sudah seperti ini. Tampaknya Tuan Muda Li kita di Haicheng telah menyinggung banyak orang. Yan, kau tahu siapa ayahku? Jika kau memperlakukanku seperti ini, kau pasti akan menyesal. Tuan Muda Li, jika orang-orangku tidak tiba tepat waktu, kau pasti sudah dipukuli sampai mati oleh penyerangnya. Sekarang aku adalah penyelamatmu. Jangan tidak tahu terima kasih. Wakil Presiden Li, anakmu dalam masalah. Kau yang memanggilku. Wakil Presiden Li, kau akhirnya tiba. Silakan duduk. Di mana anakku? Wakil Presiden Li, silakan duduk dan bicara. Bocah, kau tahu siapa aku? Beraninya kau menyentuh anakku. Wakil Presiden Li dari Kamar Dagang Haicheng, bermula di industri transportasi. Ayahmu dulu membuat kekayaannya dengan nenek Feng. Anak satu-satunya, Li Tianxi. Dimanjakan sejak kecil, sombong dan sewenang-wenang. Mematahkan kaki seorang teman sekelas saat di sekolah, dan bahkan pergi ke rumah teman sekelas itu untuk membuat masalah. Kau bahkan menggunakan kekuatanmu di Haicheng untuk memaksa teman sekelas itu melompat dari gedung. Itu kau, kan? Li Maochang. Karena kau tahu siapa aku, maka kau tahu bahwa hanya dengan menjentikan jariku, aku bisa membuatmu menghilang di Haicheng. Lalu, kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Serahkan anakku. Bagaimana jika aku bilang tidak? Bibi Feng, segera kirim bantuan. Aku dalam kesulitan di sini dan perlu menanganinya. Baik. Bocah, kau celaka. Oh, Piao-ge, akhirnya kau datang. Di mana orang yang mengganggu Tianxi? Dia, bocah ini. Dia mengikat Tianxi. Apakah ada kesalahpahaman? Tidak ada kesalahpahaman. Piao-ge, suruh anak buah kita bertindak cepat. Singkirkan bocah ini. Diam. Piao-ge, apa yang kau katakan? Aku bilang diam. Tuan Muda Yan, apa yang kau lakukan di sini? Kebetulan sekali. Nah, apa yang terjadi? Aku tidak bisa membantu dengan ini.
Tapi Biauge, mengapa bahkan kau takut? Siapa dia sebenarnya? Namanya Yan. Yan itu? Aku melihat rekamannya. Itu karena kau terlalu lunak dengan Tianzi, membiarkannya mengganggu orang yang salah. Bagaimana dengan Tianchi? Aku hanya punya satu anak laki-laki ini. Baiklah. Jangan terlalu kesal. Aku sudah membesarkannya sejak kecil. Aku tidak akan meninggalkannya. Ini yang kau lakukan. Aku akan menengahi dan melancarkan segalanya untuk menyelesaikan ini. Tuan Muda Yan, lihat ini. Terima kasih atas kebaikan Anda. Baik. Hampir saja. Yan Jingki, jika kau tahu bahwa si bisu berbohong padamu, apakah kau akan kecewa? Apa aku melukaimu? Jangan khawatir. Di pesta sebelumnya, mereka yang mengganggumu sudah dibalas 2 kali lipat untukmu. Si bisu, tidakkah kau ingin mendengar suaraku? Si bisu, coba cepat. Sudah kusetel untukmu. Bisakah kau mendengar suaraku sekarang? Apakah kau tidak nyaman? Bisakah kau mendengar suaraku sekarang? Ya. Yan Jingki, kebaikanmu saat ini kepada si bisu, seberapa banyak yang tulus dan seberapa banyak yang palsu? Dia wanita ini. Yan Jingki, karena dia menodongkan senjata padaku. Jingki, apa yang Xiao Tao katakan? Apakah dia? Ya. Paman Bao, apakah kau mendengarnya? Dia mengakuinya. Aku tidak punya apa-apa untuk disangkal. Jika itu terjadi lagi, aku akan tetap melakukan hal yang sama. Paman Bao, kau mendengarnya kan? Lihat betapa sombongnya dia. Dia sama sekali tidak menganggapmu serius. Paman Bao, dengan Paman Fu meninggal, rumor menyebar bahwa aku menyewa pembunuh untuk membunuhnya. Sekarang Paman Liu juga meninggal,
Dan aku ada di sana saat itu. Matao tidak punya bukti, namun berani mencurigaiku. Dia tidak berani menyentuhku, jadi dia menyiksa si bisu tanpa ampun. Jika aku benar-benar membiarkannya, memukuli orang itu sampai mati, siapa yang akan membuktikan ketidakbersalahanku nanti? Nah, Xiao Tao, apakah kau punya bukti? Aku tidak punya bukti untuk saat ini, tetapi dia sangat melindungi si bisu itu, pasti ada masalah. Aku dengar bahwa beberapa waktu lalu, untuk wanita ini, dia mendapatkan alat bantu dengar. Aku tidak percaya bahwa Yan Jinqi bisa begitu baik kepada seseorang. Konyol. Dia seorang bisu. Aku tidak memberinya alat bantu dengar. Haruskah aku memberimu satu? Kau? Mengenai hal-hal lain, tanpa bukti sekarang, kita bisa lupakan ini. Tapi, orang ini terlalu kejam. Putra tunggal keluarga Li terluka parah. Tidak hanya itu, untuk anak bisu itu, dia menahan orang dan secara paksa mengambil hak operasi dermaga keluarga Li, bahkan menargetkanku. Itu benar-benar keterlaluan. Jinqi, apakah ini benar? Bao Ye. Di pesta hari itu, aku memang memiliki konflik kecil dengan Li Tianqi. Tapi aku tidak memukulnya. Sebaliknya, aku adalah penyelamatnya. Jika orang-orangku tidak datang tepat waktu, dia pasti sudah dipukuli sampai mati oleh orang itu. Agu, walaupun pengawasannya terlalu jauh untuk melihat wajah, itu menunjukkan bahwa orang yang memukuli Li Tianqi sebelum Agu datang dengan orang-orang melarikan diri dalam kepanikan. Jinqi, kau, nak, baru saja tiba. Jadi dalam tindakanmu, kau seharusnya berperilaku rendah hati. Masalahnya, kau pikir ini masih 20 tahun yang lalu. Hai Cheng, kau seharusnya tidak kembali. Selama bertahun-tahun ini, jika Bao Ye tidak menutupi untukmu, kau pasti sudah mati ratusan kali. Jika aku menemukan bahwa kematian ayahku terkait denganmu, aku akan... Cukup. Yan Jinqi, jadi kau seperti aku? Berjuang sendirian, di medan perangmu sendiri. Bao Ye, katamu? Setelah aku mendengar seluruh ceritanya, semua hal ini disebabkan oleh anak bisu ini. Lalu, pukul anak bisu ini 20 cambukan untuk mengajari Jinqi pelajaran. Adapun hak operasi dermaga, biarkan dia menanganinya dulu. Jika dia berkinerja buruk, ambil saja kembali. Taguan, bawa cambuk ilahiku. Aku tidak takut. Cambuk Bao Ye ini 20 cambukan akan jatuh. Wanita ini sudah ditakdirkan. Hahaha. Yan Jinqi. Apakah itu menyakitimu? Kita tidak boleh membiarkan Daguan menyelesaikan 20 cambukan ini. Matao, berbicara tentang wanita, aku dengar ibumu dulu juga dari klub malam kan? Kamu juga dibesarkan oleh wanita. Tuan Bao, Tuan Muda Yan ini tidak yakin ya. Bagaimana dengan ini? Cambukan yang tersisa akan aku cambuk sendiri untuk menghormati ayahku di surga. Empat, 5, 6. Aku baiknya selalu tangguh. Jika mereka tidak mati hari ini, suatu hari itu akan menjadi kebinasaanmu. Berapa lama lagi sampai kita tiba? Tuan Muda, kita hampir sampai.
Bisu kecil, berhenti tidur, bangun cepat. Sekarang bukan waktu untuk tidur. Yan Jinky, mereka bilang kamu keras kepala dan tak kenal menyerah, dan paling jago berakting. Menarik tak terhitung wanita untuk tergila-gila padamu. Tapi sekarang kekhawatiran di wajahmu terlihat seperti mungkin asli. Bisu kecil, ingat baik-baik semua yang kau derita hari ini. Suatu hari, aku akan mengembalikan semuanya kepada mereka. Siapa yang menyuruhmu bergerak sembarangan? Dokter bilang, lukanya akan segera berkerak, sangat tidak nyaman, tapi jangan digaruk, atau akan meninggalkan bekas luka. Ini obat impor yang dibuat khusus, yang dapat membantu meredakan sakitmu. Biarkan aku mengoleskannya untukmu, jangan bergerak-gerak. Kau bisa dengar sekarang? Tapi aku belum mendengarmu bicara padaku. Aku tahu kau tidak dilahirkan, tidak bisa bicara. Apakah kau membenciku? Apakah sakit? Mengikutiku? Di masa depan akan terasa sakit 100 kali lebih dari ini. Apakah kau takut? Jika kau takut, maka pergilah jauh-jauh. Kembali. Kepada mereka. Apa yang kau katakan? Berikan kembali kepada mereka. Si bisu kecil, ingat baik-baik semua penderitaan hari ini. Suatu hari nanti, aku akan mengembalikan semuanya kepada mereka. Si bisu kecil, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Banyak wanita mendekatiku. Mereka semua punya agenda sendiri. Bagaimana denganmu? Apakah kau tahu apa yang paling kubenci dalam hidupku? Aku paling benci dibohongi. Si bisu kecil, jika aku menemukan bahwa kau membohongiku, lakukan aksimu. Yan Jinky, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Tuan Muda Yan, apakah aku cantik? cantik. Hal yang kuminta untuk kau lakukan, bagaimana perkembangannya? Masalah itu tidak mudah ditangani. Orang itu punya preferensi yang sangat aneh. Seberapa aneh? Itu memang aneh. Tuan Muda Yan, aku takut. Takut? Ya, Maka aku akan menyuruh Agu mengantarmu kembali. sekarang Ini kunci mobil. Antar Nona Sofia pulang dengan selamat. Dia ketakutan. Ayo pergi, Nona Sofia.
Dia bersusah payah menemukan ini. Orang yang ingin Sofia jadikan teman pasti punya beberapa rahasia. Si bisu kecil, kau mengalami mimpi buruk lagi. Guntur tidak menakutkan. Orang-oranglah yang menakutkan. Bagaimana dengan hatimu? Apakah itu menakutkan? Ganti lagi. Ganti ke batch berikutnya. Ini adalah Yan Jinki, orang yang ingin dia jadikan teman. Pengasuhmu ada di sini. Mengapa dia ada di sini? Aku memanggilnya ke sini. Mengapa kau memanggilnya? Bukankah kau ingin berteman dengan Presiden Gao? Dia tidak suka kecantikan biasa ini. Mungkinkah bahwa itu benar seperti kata rumor? Si bisu kecil ini, Tuan Muda Yan, kau tidak tega berpisah dengannya? Bagaimana mungkin? Aku hanya khawatir bahwa sebagai seorang bisu, dia tidak bisa melayani dengan baik. Kau harus percaya padaku. Hanya suka tipe ini. Mengapa kau memanggilku ke sini? Jika kau menghibur temanku dengan baik, aku akan sangat senang. Siapa namamu? Tin Gao. Meskipun dia sekarang memakai alat bantu dengar, pendengarannya masih belum baik. Wah, dia tidak bisa mendengar. Namanya Lily. Dia bisu. Bisu itu baik. Bisu itu terlalu baik. Kak Gao, aku baru di sini dan mengenal Anda. Adalah kehormatan bagi saya. Jangan khawatir, Tuan Yan. Di Haicheng nanti, aku akan menjagamu. Jika ada masalah, katakan saja padaku. Baik. Nah, ayo Kak Gao. Kamu tidak tahu bahwa aku alergi anggur? Maaf, aku tidak tahu. Ya, kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Bagaimana mungkin aku? Kamu telah banyak membantuku. Kak Gao, aku harap hadiahku ini kamu akan suka. Kak Yan, aku sangat suka sekali. Baik, Kak Gao. Kalau begitu kita akan bertemu lagi. Bagus. Sampai jumpa lagi. Tolong. Tolong. Aduh.
Apa yang kamu lakukan? Pilih satu. Apa ini? Aku sudah bilang untuk memilih satu. Pemilik jepit rambut ini memiliki suara yang sangat keras yang terdengar menyenangkan. Aku pikir kalian mirip. Dengan sedikit tenaga, aku bisa mencekikmu. Jadi kamu adalah seorang cabul sialan. Mengapa kamu tidak berteriak? Mereka bilang ketika orang bisu berteriak, suaranya bagus. Wanita ini cukup keras kepala. Kamu akan menyesal akan ini. Berani memprovokasiku? Orang seperti kamu hanya pantas menjadi mainanku. Berteriak. Berteriak untukku. Mereka seharusnya sudah di sini sekarang. Mengapa kamu tidak berteriak? Berteriak. Siapa di sana? Akhirnya di sini. Kak Yan. Kak Yan, apa yang kamu lakukan? Kak Gao, aku bilang kita akan bertemu lagi. Jadi apa yang kamu lakukan? Kak Gao, aku dengan baik hati meminjamkan orang-orangku untukmu. Aku bahkan tidak sanggup menyentuhnya. Kau benar-benar menyiksanya sampai begini. Menurutmu apa yang harus dilakukan? Cuma orang bisu ini tidak terlalu patuh. Aku hanya sedikit campur tangan untuk memberinya pelajaran untukmu. Apakah aku setuju kau memberinya pelajaran? Bukankah dia cuma seorang wanita? Kakak Yan, untuk wanita ini, memperlakukan aku seperti ini, bukankah itu agak berlebihan? Aku? Dia bukan orang jahat. Baik. Dia bukan orang jahat. Baik. Sekarang kau tahu kesalahanmu? Lagi pula aku sebelumnya bekerja untuk Tuan Kenam. Apakah perlu bagimu? Aha. Kau hanya antek dari Maliu. Sekarang majikanmu sudah mati. Mengapa kau bersikap sok di depanku? Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak mengganggunya. Aku salah. Aku bisa ganti rugi dengan uang. Bisakah aku ganti rugi dengan uang? Uang? Uang kotormu, aku membencinya. Lalu apa yang kau inginkan? Aku ingin buku catatan Maliu. Buku catatan itu ada pada Matau. Aku juga tidak memilikinya. Kau baik-baik saja? Si bisu kecil, orang kuat sejati, tidak perlu menunjukkan gigi dan menggeram. Tapi bagus, akhirnya aku lihat padamu sedikit ketegaran dan keberanian. Tua muda ketemu. Kau Poliang, meskipun kau seorang bajingan terkutuk, namun surga malah memberimu ingatan fotografis. Kau bilang, buku catatan sepenting ini jatuh ke tanganku. Jika Matau tahu, apa yang akan dia lakukan? Tapi aku tidak berpikir tentang apa yang harus dilakukan dengannya. Maliu masih punya sedikit alasan. Tapi Matau adalah orang jahat. Tuan Muda Yan, aku tahu aku salah. Di masa depan aku akan bekerja untukmu
dan mendengarkan semua yang kau katakan. Aku mohon kau selamatkan aku, Tuan Muda Yan. Cukup. Kemarahan yang perlu dikeluarkan sudah cukup dikeluarkan. Dewa Dalan pembunuh. Dia membunuh gadis-gadis itu. Dia adalah pembunuh. Pembunuh. Si bisu kecil. Kau bicara sekarang dan semakin lancar. Kita tak bisa melepaskannya. Kau Beliang, ingat, hidupmu diselamatkan olehku, Tuan Muda. Terima kasih Tuan Muda Yan. Terima kasih. Dengan buku besar ini, kita bisa membuktikan berapa banyak Maliu setelah mencuri selama bertahun-tahun. Dia bahkan memulai perdagangan manusia. Ketika kakekku mendirikan geng, dia menetapkan aturan. Jangan pernah mengambil keuntungan haram. Maliu melanggar aturan geng. Dong Ito harus menyerahkannya. Tuan Muda, bagaimana dengan Gao Boliang ini? Walaupun dia orang jahat, dia memang memiliki beberapa keahlian. Mari kita selamatkan nyawanya dulu untuk melihat apakah kita bisa memanfaatkannya. Jika kau ingin menyelamatkan sampah ini, kau harus bertanya padaku. Sang pembalas, apakah aku setuju? Bagaimanapun sampah seperti dia hanyalah sampah dan tak bisa menimbulkan banyak masalah. Kau adalah Kaulah. Bukan aku? Kau tidak memakai alat bantu dengar. Kau tidak bisu. Di mana gadis-gadis itu? Apa yang kau taruh? Di airku? Di mana pemilik perhiasan-perhiasan itu? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Gao Boliang. Pada usia 42, sebelum kematiannya, dia membunuh dengan kejam 8 gadis tak bersalah. Yang termuda di antara mereka hanya berusia 12 tahun. Siapa sebenarnya kau? Akulah yang dikirim untuk mengantarmu pada para korban untuk penyesalan. Aku sekarang adalah orang Tuan Muda Yan. Jika kau menyentuhku, dia tak akan melepaskanmu. Kau pikir aku takut padanya? Oh, benar. Kau pikir aku si bisu kecilnya? Dia adalah cucu dari Yan Gong, pendiri perkumpulan naga hitam. Di Haicheng, membunuh seseorang semudah menginjak semut. Perkumpulan naga hitam. Oh, jadi itulah Black Dragon Society yang telah mencari-cari aku di mana-mana. Mencarimu. Siapa sebenarnya kau? Orang yang sekarat. Baiklah, ku beritahukan padamu. Dengarkan baik-baik. Aku adalah nenekmu. Nama asliku adalah Paiga. Hahaha. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Kau sama sekali tidak mungkin menjadi assassin teratas Paiga. Bagaimana bisa tidak? Di matamu, apakah wanita hanya pantas menjadi mainanmu? Kau menyiksa mereka dan membunuh mereka. Kau tak pantas menjadi manusia. Berhenti bercanda. Berikan aku penawarnya dengan cepat. Aku bisa melupakan masa lalu. Aku salah. Tolong jangan sakiti aku. Kau salah. Gadis-gadis itu juga pernah memohon padamu untuk ampun, kan? Lalu kenapa kau masih menyakiti mereka? Aku salah. Aku tak akan berani lagi. Aku bisa memberimu uang. Aku punya uang. Banyak uang. Uang.
kau harus bertobat. Bertobatlah karena kenapa kau tak melepaskan mereka. Aku salah. Aku akan memberimu segalanya. Aku bisa memberimu apa saja. Seperti kutu seperti kau. Padamu hanya ada satu hal yang kuminati. Apa? Apa yang kau inginkan? Aku akan memberikannya padamu. Itu adalah nyawamu. Kau hanyalah pisau pembunuh. Dibandingkan denganku, apa bedanya? Aku tak pernah membunuh untuk bersenang-senang. Mereka yang kubunuh adalah semua penjahat keji. Tiada Rek, ada penyergapan. Tiger. Kau akhirnya muncul. Lepaskan topengmu. Setelah melewati begitu banyak kesulitan, tuan mudamu mungkin tidak ingin mendapatkan mayat, kan? Baike pasti tidak bisa. Ditangkap dengan mudah. Tidak baik. Aku... Tuan muda, Ciumkan dan bergerak. Jika kau bergerak, aku akan membunuhnya. Gerakan yang mengesankan. Sama-sama. Aku kurang hati-hati. Lakukan seperti yang dia katakan. Berikan senjata itu padaku. Tidakkah kau takut aku akan membawa kita berdua ke kematian? Aku hanya sebilah pisau. Tapi kau Tuan Yan berbeda. Hidupmu jauh lebih berharga daripada milikku. Jika aku binasa bersamamu, aku tidak akan rugi. Kemana kita pergi? Terus lurus ke depan. Dalam rumor, Kak Bai setinggi 8 kaki. Kau tidak terlihat seperti itu. Pisau pembunuh tidak memerlukan sarung yang mewah. Cukup bicara. Pembunuh hanya disewa untuk uang. Kau juga bisa bekerja untukku. Aku sangat dermawan. Hentikan mobilnya. Kau mengikatnya terlalu kencang. Atau haruskah aku mengencangkannya lagi? Itu tidak perlu. Kau baru mencariku sekarang? Bukankah sudah terlambat? Tidak terlambat. Aku ingin air. Aku bilang aku haus. Aku ingin air. Kau tak akan biarkan sanderamu mati kehausan di sini, kan? Kau telah membunuh 2 kepala ruang dari masyarakat naga hitam. Jadi kau tak bisa tinggal di Haicheng. Bekerja untukku, dan aku tak akan memperlakukanmu buruk. Mengapa tidak? Aku punya 3 aturan dalam tindakanku. Jangan sakiti wanita dan anak-anak. Jangan bunuh yang lemah. Dan jangan lakukan hal yang tidak adil. Aku benar-benar tak melihatnya. Tapi kau sebenarnya seorang pahlawan. Apa saranmu? Jadilah orang baik. Kalau tidak, uangmu tak bisa membeli hidupmu. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Mengapa butuh waktu lama untuk datang? Pintu masuknya terhalang oleh pasir dan batu, jadi butuh waktu.
Pembunuh itu memberiku perasaan bahwa dia sangat mirip bisu kecil. Merpati putih. Kau, Gobel yang sudah mati. akhirnya surga menunjukkan belas kasihan. Apakah kau tahu bagaimana dia mati? Dia dibunuh oleh pembunuh teratas, Merpati Putih. Dia mati dengan menyedihkan. Dia pantas mati. Kabarnya, sang pembunuh teratas dari ruang ketiga masyarakat naga hitam, Merpati Putih, adalah pria yang tinggi dan kekar. Bukankah dia? Dia bukan. Dia... aromanya berbeda. Kau melukaiku di sini. Lalu biarkan aku coba tempat lain. Aku ingat. Dia menggunakan pisau dengan terampil yang menakjubkan. Kau terluka. Tidak apa-apa. Kau berdarah. Apakah kau khawatir tentangku? Kau sama seperti mereka? Buruk. Lalu apakah kau merasa kasihan padaku? Aku bertanya padamu. Aku akan ambil kotak Pitrike. Bisu kecil. Jawab aku. Kau memang buruk. Lalu, namun aku tak ingin kau terluka. Hanya luka di leher. Kau tak perlu. kau tak memeriksa dengan baik. Bagaimana kau tahu bahwa aku hanya punya luka di leher? Kau lihat saat aku melepas bajuku. Tuan Muda, sepanjang malam, dia belum meninggalkan kamar? Ya, Tuan Muda. Untungnya aku masuk ke sistem pengawasan lebih dulu. Ingin menangkap kelemahanku? Yan Jingki, kau perlu berusaha lebih keras. Kali ini, jika bukan karena Yan Jinki menemukan buku besar, Malio melakukan banyak hal yang melanggar aturan. Kita masih tidak tahu berapa lama dia menyembunyikannya dariku. Untungnya, dia sudah mati. Malio sudah mati, tapi anaknya masih hidup. Menurut aturan, dia harus menyerahkan kewenangan aula. Yan,
Kalian berdua, kapan kalian berkolusi? Cukup. Kakek Leopard, aku benar-benar tidak tahu tentang ayahku. Setiap entry dalam buku besar jelas tercatat. Xiao Tao, tapi utang ini semua atas nama ayahmu. Dia sudah mati. Beberapa hal tidak bisa kau pertahankan. Ketika waktunya melepaskan, lepaskan saja. Maka mari ikuti aturan. Siapa yang akan memimpin aula pertama? Aku... Master Maliu baru saja meninggal. Dengan mengorbankan kekuasaan dan mencari keuntungan, begitu banyak saudara di aula pertama. Bagaimana mereka bisa menerimamu? Itu juga aula dari Black Dragon Society. Dengan mengatakan itu, apakah kau ingin memisahkan diri? Tentu saja tidak. Terlepas dari orang, bisnis apa yang dijalani Maliu? Semua orang tahu. Dia mendedikasikan diri, bekerja untuk Black Dragon Society seumur hidup. Aula pertama bisa seperti sekarang ini adalah karena dia. Apalagi kabarnya Yang Master Yan membunuh Maliu. Pembunuhnya belum tertangkap untuk menjadikannya pemimpin aula. Ini membuat para saudara, bagaimana mereka bisa menerimanya? Ini memang masalah? Masalah seperti apa ini? Mudah dipecahkan. Leopard. Lihat. Apa yang diinginkan para saudara? Hanya mangkuk nasi yang stabil dan tulang punggung yang kuat. Cara Master Maliu menghasilkan uang, tapi dengan selalu bersembunyi melakukan bisnis gelap. Bahkan jika aturan tidak mempengaruhinya, dia akhirnya akan hancur oleh zaman. Dan yang ingin kulakukan adalah tidak menjaga operasi gelap itu, tetapi untuk reputasi berdosa Black Dragon Society 20 tahun, membersihkannya. Bersihkan. Distrik Haicheng kota hiburan. Tidak pernah berkaitan dengan kekerasan dan pembunuhan. Ini memiliki lisensi legal dan harga jelas untuk hiburan. Saudara-saudara, mengenakan jas dan dasi untuk membahas kesepakatan, mengumpulkan dividen dengan kontrak, itulah yang disebut martabat. Pernahkah kalian berpikir tentang apa yang dibutuhkan era ini? Era ini membutuhkan kepatuhan dan skala, sebuah model bisnis yang tidak memberi ruang untuk kesalahan. Di masa lalu, ini tentang merebut wilayah. Sekarang ini tentang menguasai pasar. Apa yang kita andalkan dulu? Pisau. Dan senjata api. Sekarang kita mengandalkan otak. Saudara-saudara, ikuti saya mulai sekarang. Tidak hanya pendapatan kalian akan melampaui masa Maliu dan meningkat 10 kali lipat, tetapi saat berjalan di jalan, orang akan memanggil kalian bos. Alih-alih bersembunyi dan mengutuk kita sebagai preman. Semuanya beginilah. Benar-benar bisa mengikuti. Paham? Ini dari mana asalnya? Dulu kau ditindas. Tetapi mulai sekarang tidak akan pernah lagi ada yang berani menindasmu. Mereka yang menindasmu akan kusuruh mereka satu persatu berlutut di kakimu. Bagus. Atsu akan menunggumu memenuhi janjimu. Yan Xiaoye, akhirnya kau datang mencariku. Kau mendekat, yang lain keluar. Yan Xiaoye, Diam. Yan Xiaoye. Bos yang kau temani malam ini adalah dia. Yan Xiaoye, apakah kau bercanda? Dia bukan dari rumah tanggamu. Si pelayan kecil, kan? Yan Xiaoye, apa yang kau lakukan?
Kau pikir tamparan ini meleset darimu, kan? Yan Xiao ya, kapan aku menyinggungmu? Kau tidak menyinggungku. Kau menyinggungnya. Waktu itu dia menghasut Matao untuk memotong lidahmu. Orang yang tidak bisa mengendalikan mulutnya, kupikir lidahnya agak tidak perlu. Kau bantu memotongnya. Kau bantu memotongnya. Lily, aku salah. Lily sih, panggil dia Kak Song. Si bisu, kau tidak ingin ditindas lagi, kan? Mereka bersekongkol dengan Gao Boliang. Gadis-gadis yang hilang dulu, mereka semua terlibat. Tidak, kami tidak. Si bisu, gadis-gadis itu tidak bisa lagi berbicara atau membalas dendam. Tidakkah kau merasa kasihan pada mereka? Sekarang kau bisa membantu mereka. Maaf Kak Song, tolong berbesar hati, ampuni aku. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Pergi. Maaf. Aku tidak mau maafmu. Aku ingin kau seperti dia. Hidup tangguh dan kejam. Sebenarnya aku tahu kau paling suka anggur. Apakah kau menunggu informasi penting? Si bisu, mengapa kau terlihat tidak sehat? Pergi bantu aku ambil ponselku. Pergi bantu aku ambil ponselku. Aku punya kabar tentang pembunuh itu. Segera ke akun ini, transfer Yuzbin Yuan. Tuan, apakah ini penipuan? Aku sudah memeriksa. Ini akun Hai Cheng. Jika dia berani menipuku, kecuali dia tidak ingin hidup lagi. Baik. Kamu siapkan diri. Si bisu kecil sedang mencari apa? Aku lapar, sedang mencari camilan. Kamu lapar? Ya. Atau aku bisa minta kakak Wang? Apakah kau mau masak untukku? Aku... Hanya sekali ini. Oke? Baiklah kalau begitu. Aku masih punya waktu. Ini sepertinya tidak benar. Tidak bisa membiarkannya pergi.
Si bisu kecil. Kemari. Sudah lama tidak melakukan ini. Kamu akan senang. Cobalah. Jika identitasku terbongkar, malam ini antara dia atau aku harus mati. Si bisu kecil. Si bisu kecil. Aku perlu keluar. Kemana kamu pergi begitu larut? Apakah kamu tahu bahwa pembunuh bernama Merpati Putih? Seseorang menangkapnya. Aku akan pergi membelinya sekarang. Menangkapnya? Ya. Tunggu aku di rumah. Aku akan kembali setelah selesai. Ada apa? Tidak ingin aku pergi? Aku takut. Tidak bisakah kamu tinggal? Takut apa? Bagaimana kalau aku minta Kakak Wang datang menemanimu? Tidak. Aku ingin kamu tinggal. Jadilah baik. Ini urusan serius. Tidak bisa ditunda. Kamu tahu, pembunuh ini telah menyakitiku parah. Aku harus menemukannya. Aku merasa tidak nyaman. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Baiklah kalau begitu. Ikut aku ke mobil. Si bisu kecil. Kunci pintu setelah aku pergi. Tunggu di sini untukku. Jangan berlarian. Mengerti? Kamu akan dalam bahaya sendirian. Jika aku membawamu, aku akan dalam bahaya lebih besar. Jadilah baik. Tunggu di sini untukku. Kamu datang sendirian, Tuan Muda Yan. Di mana Merpati Putih? Bawa dia keluar. Ini adalah Merpati Putih. Benar. Jadi bagaimana kamu menangkapnya? Pria ini, sebagai pembunuh teratas Haicheng, sulit ditangkap. Kami juga kehilangan banyak. Saudara Tuan Muda Yan, jutaan Anda tidak sia-sia. Itu bukan kerugian. Benarkah? Cardigan Negum White jatuh di tanganmu. Nasibku buruk, Pak. Sudah larut. Mari langsung ke urusan. Bicara siapa yang mengirimmu? Tiada yang mengirim kami. Jika kau tidak bicara, aku punya cara untuk membuatmu bicara. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Bicara atau tidak? Aku membunuh seseorang. Aku membunuh seseorang. Jangan takut. Aku di sini untukmu.
menurut aturan. Bersihkan barisan. Sebelum keluarga Yan tiba, pergilah cepat. Kau tertidur? Siapa kau? Pergi dan pasang pengawasan di dermaga dan bandara. Jika dia benar-benar melarikan diri, akan ada masalah tak berujung. Aku sudah mengirim orang untuk mengawasi. Aku hanya takut Feng Naian sudah lama membantunya melarikan diri diam-diam. Aku tahu orang tua itu tidak akan mudah menyerahkan Matau kepada kami. Mimpi buruk lagi? Jangan takut. Aku akan tinggal bersamamu. Apapun itu kita bicara besok. Tuan Muda, ada sesuatu yang terjadi. Apa itu? Lebih baik kau turun dan lihat sendiri. Pasti sesuatu yang mendesak. Kau harus pergi dan periksa. Aku akan menunggu di sini untukmu. Baik. Apakah pengawasan menangkap sesuatu? Tidak. Tidak menangkap apapun. Itu dia. Sama-sama. Yan Jingqi, apakah kau layak untuk Little Mute? Apakah kau butuh bantuanku? Aku akan menanganinya sendiri. Yes, ini formulir aplikasi untuk kamar dagang Haicheng dengan surat rekomendasi Presiden Shen di dalamnya. Dari sisi Nenek Feng, ada gerakan? Begitu Matau pergi, dia berkeliling menggunakan nama yang tidak bisa kau toleransi, orang tua, untuk menyabotase kau. Beberapa hari lalu di tempat Hem, orang-orangnya menyebabkan masalah. Haruskah kita minta Tuan Bao turun tangan? Di set satu. Sebelum binatang sekarang jatuh, ia akan selalu berjuang. Juga, Nona Shen menelepon untuk mengundangmu makan malam besok. Dia membantuku banyak. Aku harus lebih memperhatikannya. Tuan Muda, kau benar-benar berencana untuk bertunangan dengan Nona Shen? Manli kami sudah bertekad kuat sejak kecil. Apa yang dia suka, tidak seorang pun bisa mengubahnya. Aku suka karena dia tegas. Karena Anda sibuk dengan bisnis, kami akan mengurus pengaturan pesta pertunangan. Mulai sekarang, semua urusanku akan diserahkan kepada Manli. Itu yang Anda katakan? Tentu saja, itu benar. Malam ini, apakah ada tamu terhormat lain yang akan datang? Ya, itu adalah Ibu Baptis Manley. Untuk makan bait malam keluarga malam ini, dia harus hadir.
kami baru saja membicarakan Anda. Benarkah? Ibu Baptis, biarkan saya memperkenalkan Anda. Ini Yan Jinki, tunangan Manli. Tidak perlu perkenalan. Jinky juga kenalan lama saya. Oh, benar-benar. Anda seharusnya saling mengenal. Lewisani Waktu News. Kakek Jinky adalah pendiri perkumpulan naga hitam. Dia juga adalah guru suami saya yang almarhum. Jadi ini seperti mempererat hubungan keluarga. Ya, tepat. Ikatan yang lebih dekat. Ibu Baptis, silakan duduk. Cheng, ini karena saya sudah tua. Apa yang baru saja Anda katakan? Jinky adalah tunangan Manli. Hari ini kami mengundang Anda kemari untuk masalah ini. Sayangnya, tidak. Ini tidak benar. Apa yang tidak benar? Saya ingat, sepertinya Jinky memiliki seseorang di sampingnya. Apakah saya salah ingat? Siapa orangnya, Ibu Baptis? Apakah Anda keliru? Saya mungkin salah ingat untuk hal lain. Tapi masalah ini yang menyebabkan kegaduhan besar. Saya tidak mungkin salah. Jinky, apa yang terjadi di sini? Bu Baptis berkata Anda memiliki seseorang di samping Anda. Siapa orangnya? Pasti ada kesalahpahaman. Bagaimana bisa ada kesalahpahaman? Berbicara tentang Jinky, dia juga orang yang penuh perasaan dan kesetiaan. Pada waktu itu, gadis kecil yang bisu demi dia menerima 20 cambukan dari Tuan Macan Tutul. Anda mungkin tidak tahu, cambukan suci Tuan Macan Tutul dapat membunuh seseorang dengan 20 cambukan. Tapi tidak hanya dia tidak terluka, dia masih baik-baik saja sekarang dan dirawat di rumah Jinky. Jinky, apa nih sebenarnya yang terjadi? Jelaskan dengan jelas padaku. Ada seorang gadis kecil yang bisu di rumah saya, tapi Nenek Feng ini pasti salah paham. Gadis bisu itu tidak memiliki hubungan khusus denganku. Dia hanya seorang pembersih di rumah. Benarkah? Tapi kok aku dengar kau selalu membawanya? Tidak tampak, seperti dia hanya pengasuh. Jinky, apa yang sebenarnya terjadi? Wanita ini tidak terlihat sesederhana pengasuh yang kau gambarkan. Tanpa foto-foto ini, seluruh keluarga kami akan tertipu olehmu. Bu, apa lagi yang bisa dikatakan? Di luar, dia selalu menjadi playboy. Bukan hanya gadis bisu yang terlibat dengannya. Kupikir pernikahan Manli harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Ini telah mengganggu Nenek Feng. Aku akui bahwa aku memang punya reputasi di luar. Tapi kebanyakan terkait bisnis. Semua itu dari waktu aku bersama Manli, dia tahu semuanya tentang ini. Benar? Ya, dan aku tahu segalanya. Jinky telah memberitahuku segalanya. Karena kau tahu segalanya, kau juga bisa mentolerirnya. Ibu tidak ingin kau menderita dalam pernikahanmu sendiri. Aku cinta Jinky. Dalam hidup ini aku hanya akan dapat menikahi dia. Cucu angkatku pasti tidak boleh menderita. Aku tidak peduli hubungan apapun gadis bisu ini denganmu. Sebelum fajar besok, aku tidak ingin orang ini di Haicheng lagi. Jika tidak, kau tidak akan dapat sepeser pun dukungan kami. Mengenai hal ini, saya akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Paman dan Bibi dan Manli.
Tidak apa-apa? Apakah kamu mengalami mimpi buruk lagi? Apa sebenarnya mimpi buruk itu? Aku bermimpi bahwa kau tidak menginginkanku lagi. Aku menyuruh Agu menaruh uang di kartumu yang cukup untukmu hidup di luar negeri seumur hidupmu. Ini seharusnya cukup untuk membayar hutangku padamu. Mengapa? Di sekitarku, aku tidak menyimpan orang yang tidak berguna. Aku bisa berguna. Aku bisa belajar. Aku bisa melakukan apa saja. Usir dia. Merpati putih. Ini hanya akting. Mengapa kali ini rasanya sakit hati? Mengapa? Di sekitarku, aku tidak menyimpan orang yang tidak berguna. Orang bodoh ini. Beban kecil. Akhirnya aku telah menunggu hari ini. Si bisu kecil ini memang hebat ya. Tuan Muda Lee, apa yang kau pikir Yan Jingki akan lakukan jika ia tahu si bisu kecil jatuh ke tangan kita? Dia masih sibuk menjilat keluarga Shen untuk menjadi menantu mereka. Lokasi si bisu kecil diberitahukan kepadaku oleh Nona Shen. Nona Shen memerintahkan kami untuk memberinya pelajaran yang baik. Tuan Muda Lee, kamu duluan. Setelah kamu selesai bermain, kami para saudara akan bermain. Tuan Muda Lee, kamu duluan. Sayang kecil, setelah kami selesai bermain, kami akan melemparmu ke laut untuk makanan ikan. Berjongkok. Yan Jingki. Tampaknya aku bertaruh benar lagi. Yan Jingki, dia hanyalah seorang bisu yang tidak berarti. Tidakkah kamu takut Presiden Shen akan mengetahui dan menolakmu sebagai menantunya? Presiden Shen tidak berarti. Ayah, selamatkan aku, selamatkan aku. Yan Jingki, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu berbicara tentang Li Tianqi? Dia memimpin orang untuk melakukan kekerasan, dan aku menangkapnya di tempat. Ada video pengawasan sebagai bukti. Oh, dan tidak hanya aku memiliki pengawasan ini, aku juga menemukan beberapa video menarik di ponsel Tuan Muda Lee. Presiden Shen, apakah Anda ingin melihatnya? Yan Jingki, kau merencanakan kejahatan melawanku? Video-video ini ditemukan di ponsel Lida Shao. Adapun rencana jahat, dialah yang merencanakannya, kan? Jika demikian, sulit ditangani. Jika video-video ini yang memalukan dan mengerikan, tersebar, dampaknya pada kamar, dan pada keluarga Shen dan Li, akan sangat besar. Daripada itu, karena aku sekarang adalah anggota kamar, aku bersedia membantu Paman Shen dan Paman Li menyelesaikan masalah mereka. Nak, aku masih duduk di sini. Aku membangun kamar ini dengan tanganku sendiri.
Dan kau hanya ingin mengambil alih seperti ini dengan hak apa? Benar bahwa kau membangun kamar ini? Tapi uang yang kau gunakan untuk membangunnya dulu, dari mana asalnya? Itu adalah uang perkumpulan naga hitam. Itu adalah uang keluargaku, Yan. Kau menggunakan uangku untuk mendirikan kamar, lalu memonopoli tanah dan menjual barang di Haicheng. Berpura-pura menjadi kalangan atas. Kau berfoya-foya sepanjang hari, melakukan segala macam kejahatan. Apa yang kulakukan sekarang? Hanya mengambil kembali apa yang kau hutang padaku. Jadi, kau mendekati Manli. Hanya sandiwara. Kalau tidak, kau mengira itu nyata? Sangat disayangkan. Semua prosedurku mematuhi aturan kamar. Dan aku memiliki persetujuan dari Baoye, pemimpin perkumpulan naga hitam. Bahkan jika kau ingin mengambilnya kembali, kau harus mendapatkan persetujuan Baoye. Tidak mungkin. Bagaimana tongkat kepala naga ini berakhir di tanganmu? Semuanya berada dalam rencanamu, Tuan Muda. Si bisu kecil? Maaf. Tongkat kepala naga ini selalu menjadi masalah. Sejak aku mengambil alih, aku telah menyelesaikan urusan. Aku mengirimmu pergi karena permainan catur ini, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Keluarga Shen dan Li selalu adalah orang-orang nenek Feng. Orang-orang, siapapun yang memiliki tulang, mereka mengibaskan ekor pada mereka. Awalnya aku berniat mempertahankan mereka, dan terus menggunakan mereka. Tapi mereka memilih untuk melawanku sekarang. Kelompok ini betapa terlalu percaya diri. Tapi ini sempurna. Aku akan menyelesaikan mereka, dan nenek Feng manfaatkan skandal keluarga untuk memberi peringatan kepada semua. Siapapun yang berani menyentuh Yan Jinqi harus mati. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Jalan 18 tahun. Akhirnya, aku bisa berdiri tegak sebagai cucu Tuan Yan dan merebut tongkatnya. Awalnya, aku rencanakan setidaknya 3 tahun. Dialah yang mempercepatku untuk merebut milikku. Si bisu, kau tahu? Orang itu punya tekad seperti pisau berhati. Demi kemuliaan leluhur, permainan catur ini telah kumainkan selama 18 tahun. Tapi apa yang kami rencana dan plot setengah hidup, di mata orang itu, tak bernilai. Ternyata ada orang yang tak peduli nilai, tapi pada yang harus dilakukan. Yang dia inginkan adalah keadilan di luar catur. Sayang orang seperti itu tak bisa jadi teman. Jika dia temanmu, saat ini dia bisa di sini untuk saksikan kemuliaanmu. Bagaimana perasaanmu? Dia bisa di sini untuk saksikan kemuliaanmu. Bagaimana perasaanmu? Tentu saja, aku akan minum enak. Apa? Si bisu, kau cemburu? Tentu aku cemburu. Untuk dia, aku tak bisa banding.
hal berguna adalah alat. Kau tak butuh mereka. Kau adalah milikku. Selamat kepada Tuan Muda Yan atas perolehan tongkat kepala naga. Ayo. Kakak Ipa, pada hari yang gembira ini, bergabunglah bersama kami para saudara dan mari kita minum. Baik. Hanya air saja sudah cukup. Lihat mereka, betapa mesranya pasangan muda itu. Melihat itu, hatiku tergoda, bahkan aku ingin jatuh cinta. Bukankah begitu? Tuan Muda. Di mana Agung? Dia ada urusan untuk diselesaikan. Kepala ikan sudah di sini. Baik. Semuanya, jangan sungkan. Ayo, isi lagi. Ayo, isi lagi untuk Tuan Muda. Minum lebih banyak. Suasana hari ini agak tidak enak. Kinci. Hati-hati. Apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Alat bantu dengar Anda jatuh. Kita tidak bisa lama-lama di sini. Aku akan membawamu pergi. Bisu kecil, jangan takut. Aku di sini. Denganmu, aku tidak takut apapun. Baik, baik. Aku tahu bisu kecilku tidak akan mengkhianatiku. Jangan khawatir. Keluarga Yan memiliki roh pembalas dendam. Pasti tidak ada yang lemah. Tunggu di sini untukku. Bisu kecil, apa kamu takut mati? Tenang saja, kita tidak akan mati. Bisu kecil, kamu tidak punya alat bantu dengar? Bagaimana bisa berbicara? Bukankah kamu pernah bilang suatu hari kamu ingin minum dan ngobrol denganku? Minuman ini dibayarmu. Ini benar-benar pisau yang bagus. Merpati putih. Semua orang merindukanmu. Sampaikan salamku untuk semua orang. Kamu tidak akan kembali bersamaku? Aku ingin berteman. Pisau pembalas dendam kita, khusus memotong jiwa orang jahat. Jika dia temanmu, pisau itu menghilangkan kesialannya.
Jika dia musuh kita, pisau itu mengakhiri hidupnya. Tuan Muda, maaf, saya terlambat. Ini semua dilakukan oleh Tuan Muda. Apakah Anda lupa bahwa saya, Tuan Muda, sangat ahli bertarung? Apakah saya, Tuan Muda, tampan tadi? Luar biasa. Saya sangat menyukainya.